Dan teman-teman, setelah aku cek bagaimana sosial media dari Beauty Box, itu nggak ada informasi tentang bagaimana kegiatan mereka di masa depan. Dan pada saat itulah para anggota menyadari bahwa mereka tidak akan dapat terus berada di bawah label tersebut dan merencanakan. Hi everyone, I'm Sukim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal diskusi bareng-bareng tentang VIA dari Beauty Box. Bianca Jocelyn adalah seorang idol K-pop asal Indonesia. Dia diketahui berasal dari Bandung, Jawa Barat. Perempuan yang akrab disapa VIA ini merupakan bagian dalam sebuah girl group. Yang nama girl groupnya adalah Beauty Box yang didebutkan oleh Bayu Entertainment. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang lalu, akun Instagram resmi dari Beauty Box memperkenalkan sosok VIA sebagai member barunya. Sehari kemudian, VIA menuliskan pesan untuk para penggemar Beauty Box. Melalui Instagram Beauty Box, dia mengungkapkan semangat untuk para penggemarnya. Waktu itu, VIA menuliskan, "Halo, ini VIA, member baru Beauty Box dari Indonesia. Terima kasih ya kepada Wipon yang telah menunggu kedatanganku dan kepada seluruh member yang telah membantuku. Aku sangat senang untuk memulai perjalanan ini. Semangat!" VIA juga dulunya dikabarkan menjadi bagian dari Mapsi. Tapi untuk proyek Mapsi itu kayak nggak tahu kemana nih. Sampai sekarang itu nggak ada informasi lebih lanjut apakah grup ini jadi bakal didebutkan atau enggak. Karena di guys selain VIA ada juga Lita katanya yang tergabung dalam Mapsi. Tapi sampai sekarang untuk grup ini kayak nggak ada kabar lagi guys. Nggak tahu juga apa yang akan terjadi sama grup yang satu ini. Terus bersama dengan Beauty Box, kegiatan dari VIA itu apa sih? Dan apakah Beauty Box ini akan merilis lagu baru bersama dengan VIA? Nah guys, sampai sekarang ya, itu belum ada informasi atau belum ada hilal bahwa mereka itu akan segera melakukan comeback dan juga memberikan debut untuk VIA. Ya memang VIA sudah diperkenalkan oleh mereka sebagai member Beauty Box. Dan VIA juga kerap kali nih tampil bersama dengan Beauty Box dalam berbagai kesempatan. Tapi ada tapinya nih. Beauty Box itu belum merilis lagu baru dan juga memberikan debut resmi kepada VIA. Dan teman-teman, setelah aku cek bagaimana sosial media dari Beauty Box, itu nggak ada informasi tentang bagaimana kegiatan mereka di masa depan. Hanya ada beberapa postingan yang dibagikan, seperti aktivitas di TikTok, foto selfie dari para member, itu saja. Dan terakhir kali nih, mereka itu mengadakan yang namanya Beauty Box Live Concert tanggal 7 Februari di saluran YouTube-nya Beauty Box. Dan sebelumnya pada tanggal 26 Oktober 2023, Beauty Box itu ditunjuk sebagai Duta Asosiasi Penelitian Kebijakan Kependudukan Korea. Dan bahkan terakhir juga terlihat jumlah member Beauty Box mengalami perubahan. Dan sekarang tersisa 4 member saja nih guys. Usut punya usut 2 member lainnya yakni Rina dan Sarah yang sama-sama berasal dari Jepang itu dalam status tidak aktif. Dan nggak diketahui juga apakah mereka keluar dari Beauty Box atau enggak. Karena kalau aku perhatikan lagi sosial media dari Beauty Box, itu belum ada pengumuman tentang apa yang terjadi sama 2 member ini. Dan jujur ya guys, jujur banget, aku itu sangat menyayangkan banget mengenai langkah-langkah yang diambil oleh agensinya Beauty Box ini. Jadi mereka, seperti yang aku lihat ya, itu tidak bisa memanfaatkan bagaimana momen ketika VIA ini viral di Beauty Box. Ini mereka mengumumkan bahwa VIA menjadi bagian dari Beauty Box tahun lalu di bulan Juni. Dan sampai sekarang itu nggak ada aktivitas resmi dari grup tersebut seperti melakukan comeback dan sebagainya. Nggak ada teman-teman. Nah ini sangat aku sayangkan banget. Momen ketika VIA ini viral itu tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jika seandainya mereka mengumumkan VIA menjadi member pas saat mereka melakukan comeback, menurut aku itu mungkin bisa memberikan impact guys. Karena nih kalau kita lihat ya, pas VIA bergabung bersama dengan Beauty Box, impact dari VIA ke Beauty Box itu sudah terlihat loh guys. Kita sebagai netizen Indonesia yang awalnya tidak tahu Beauty Box itu siapa, kita jadi kenal. Dan bahkan kita juga mendengarkan lagu-lagu mereka. Dan setelah aku dengerin lagu mereka juga emang bagus guys, tidak mengecewakan lagunya. Dan selain itu kalau kita lihat dari viewsnya, apakah itu di YouTube ataupun di TikTok, jumlah viewsnya mengalami peningkatan. Dan sesaat setelah VIA ini diperkenalkan sebagai member baru dari Beauty Box, banyak loh dari netizen Indonesia yang sudah menunggu bagaimana rilisan terbaru dari Beauty Box bersama dengan VIA. Yang aku takutkan adalah orang yang tadinya mungkin menunggu nih bagaimana comeback dari Beauty Box bersama dengan VIA, nanti mereka malah kayak lupa teman-teman dan juga udah nggak mau ngikutin lagi karena kelamaan nunggu. Kan ada ya orang seperti itu, sangat disayangkan banget ya. Dan mereka itu terkesan seperti menyia-nyiakan keviralan dari VIA pada kala itu. Itu sih yang dapat aku lihat. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini?
Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Next, informasi yang berikutnya. Datanya dari Spark Entertainment yang sudah mengungkapkan CCTV dari pria yang diduga adalah Wichan Omega X melakukan pelecehan seksual terhadap mantan CEO Kang Song Yorobun. Pada tanggal 19 Maret yang lalu, mantan label Omega X yaitu Spire Entertainment mengungkapkan bukti dugaan seseorang yang mereka klaim sebagai member Omega X yang bernama Wichan melakukan hal tak senonoh itu terhadap mantan CEO Kang Song Hee. Dalam sebuah konferensi pers, CEO dari agensi itu yang bernama Hwang Song-woo yang merupakan suaminya Kang Song Hee dan bersama dengan pengacaranya mengungkapkan rekaman dari seorang pria yang diduga adalah Wichan melakukan hal tak senonoh kepada Kang Song Hee yang tampaknya berusaha untuk menghentikannya. Menurut Hwang Song-woo, mantan CEO Kang Song Hee tidak ingin merilis video tersebut untuk melindungi masa depan anggota Omega X. Namun menyusul tuduhan atas tindakannya, dia memutuskan rekaman CCTV harus dirilis. Hwang Song-woo mengklaim bahwa pada hari kejadian tersebut, dia sedang minum-minum dengan anggota grup yang sedang menjalani wajib militer dan Kang Song Hee terlambat tiba di kantor dikarenakan tur internasional Omega X. Hwang Song-woo lebih lanjut mengklaim bahwa Kang Song Hee membersihkan diri setelah kelompok tersebut melihat mereka mabuk dan Wichan meminta untuk menemuinya secara terpisah. Menurut CEO Spire Entertainment, Wichan kemudian meminta Kang Song Hee membantunya menunda wajib militer. Dan setelah itu, Wichan disebutkan melakukan hal yang tak senonoh nih guys. Jadi Wichan ini seperti yang tampak di ini tapi kita sensor ya guys. Karena itu melanggar kebijakan YouTube. Jadi kita sensor. Kenapa kita sensor? Karena aku nggak mau YouTubeku kena peringatan lagi. Pernah waktu itu guys aku ngebahas tentang hal ini. Bukan kasusnya Omega X ya, tapi kasus orang lain. Aku ngebahas dan aku nampilin meskipun ada sedikit blur waktu itu. Aku blur juga kok. Tapi kena peringatan dan aku nggak mau kena lagi peringatan dari YouTube ya. Udah sekali doang. Dan mungkin buat kalian yang pengen lihat fotonya nanti bisa DM aku ya. Ke Instagram kayaknya. Yes, nanti aku kasih fotonya sama kalian. DM aja guys. It's okay, kalau sama aku pasti aku bales. Jadi intinya adalah di foto ini, Wichan itu seperti meletakkan tangannya di bawah kemeja dari si mantan CEO. Diduga bahwa anggota grup Omega X lainnya diperlihatkan rekaman CCTV. Dan pada saat itulah para anggota menyadari bahwa mereka tidak akan dapat terus berada di bawah label tersebut dan merencanakan tuntutan hukum mereka untuk membatalkan kontrak eksklusif mereka. Hwang Song-woo lantas mengatakan, karena kejadian ini, ke-11 anggota menyadari bahwa promosi masa depan mereka berada dalam masalah dan mulai membuat alasan. Dan segera setelah itu, mereka mengadakan konferensi pers yang mengklaim bahwa mereka dianiaya secara fisik dan seksual. Lantas bagaimanakah reaksi dari netizen Korea mengenai hal yang satu ini? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yang pertama ada yang komen kayak gini, mereka perlu sih merilis video lengkapnya karena dia jelas-jelas tidak terlihat seperti dia menghentikannya sama sekali. Faktanya kelihatan sebaliknya sih, sepertinya dia yang membuatnya menyentuhnya. Atau dalam kata lain, netizen ini menduga bahwa sang mantan CEO lah yang membuat Wichan melakukan hal tersebut kepadanya. Berikutnya, aku merasa nggak enak untuk member Omega X. Mereka sedang mengalami jurang dunia hiburan. Aku mencoba bersikap objektif saat menonton videonya, tapi sepertinya tidak dipaksakan sama sekali. Selain itu, hal itu tidak masuk akal deh bagi mantan CEO tersebut yang memegang posisi dominan di masyarakat atau di agensi itu maksudnya guys. Dipaksa oleh seorang idol yang berada di posisi lebih rendah untuk melakukan pelecehan seksual. Selain itu, dia tampaknya dalam keadaan pikiran yang jernih deh dan juga tidak lumpuh atau apapun. Berapa sih umur wanita itu? Aku merasa sangat kasihan deh pada idol itu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana opini-opini dari netizen Korea setelah melihat bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh agensi tersebut. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Apakah kalian sependapat dengan netizen Korea atau punya pendapat lain? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulke pamit undur diri dari hadapan kalian semua dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. Dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Dan buat yang lagi puasa, tetap semangat juga guys, jangan lemas-lemas. See you next time. Goodbye everyone.